Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan tausiah sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Tausiah tersebut dikeluarkan usai viralnya imbauan Kemenak Sulsel memasang spanduk ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sekretaris MUI Sulsel, Muammar Bakri mengakui memang ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum mengucapkan Selamat Hari Raya kepada umat lain. Menurutnya, ucapan selamat tersebut harus disikapi dengan arif dan bijaksana, tidak dijadikan sebagai polemik yang justru dapat mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan intern maupun antar umat beragama. Memberi ucapan selamat sah-sah saja, asalkan tetap menjaga nilai akidah Islamiyah. Ucapan selamat Hari Raya kepada umat lain atas dasar hubungan kekeluargaan, bertetangga, dan relasi antar umat manusia. Jika dilakukan maka harus tetap menjaga nilai-nilai akidah Islamiyah, kata Muammar saat konferensi pers di kantor MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Lanjut Muammar, atribut keagamaan non-muslim atau aksesoris yang mencirikan umat lain agar tidak dipaksakan untuk digunakan atau dikenakan oleh umat Islam, terutama yang bekerja di perusahaan atau pabrik. Adalah tausiah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan berkaitan dengan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Poin pertama bahwa segala yang terkait dengan perbedaan ulama tentang boleh tidaknya mengucapkan Selamat Hari Raya kepada umat lain disampaikan agar disikapi secara arif dan bijaksana. Jadi jangan menjadi polemik yang bisa mengganggu harmonisasi antara umat manusia khususnya bangsa Indonesia. Dan karena itu diimbau dalam surat tausiah tersebut bagi yang akan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, selama itu tidak mengganggu keyakinan akidah Islamiyah, itu disilahkan. Tapi kalau ternyata ada kekhawatiran bisa mengganggu akidah kita, maka sebaiknya tidak diucapkan. Karena memang dalam hal ini ulama terpola menjadi dua. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi Majelis Ulama Indonesia sendiri, pusat, itu belum mengeluarkan fatwa boleh atau tidaknya, haram atau bolehnya mengucapkan itu. Nah, kemudian terkait dengan tahun baru, diimbau pada seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum tahun baru itu sebagai momentum untuk introspeksi diri. Jadi melakukan muhasabah, tidak menjadikan pergantian momen tahun baru itu sebagai ajang hura-hura, ya, apalagi menghambur-hamburkan dana, melakukan tindakan mubazir, misalnya dengan membakar petasan dan lain sebagainya yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu hukumnya haram juga fatwanya atau gimana? Ya, terkait itu belum ada fatwa, tapi yang jelas tindakan hura-hura, tabzir, mubazir itu adalah tindakan-tindakan setan. Ya, tentu kita dilarang untuk mengikuti perbuatan tersebut. Makanya salah satunya misalnya bersikir Ustaz atau ya, itu lebih bagus. Jadi, apalagi masa pandemi ini, kita harapkan lebih bagus stay di rumah saja, ya. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 ini, lebih bagus dan lebih aman, lebih maslahat. Ya, kalau kita tinggal diam saja di rumah, melakukan zikir-zikir, dan bisa kita tidur nyenyak untuk menyambut tanggal 1 Januari besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita sedang berada di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba. Jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh, Tribuners, sejak sebulan terakhir harga cabai di Pasar Sentral Bulukumba naik drastis, Tribuners.
Jadi seperti ini lombok biji. Ini lombok yang kecil begini sekarang harganya berapa Bu? Yang begini 50 per kilo. Dulunya berapa Bu? Dulu 10.000 ya. Jadi Tribuners, dulunya harga sekilo untuk cabai rawit begini itu hanya 10.000 sampai 15.000. Tapi sekarang dijual oleh pedagang seharga 50.000 rupiah. Jadi kenaikan harga cukup drastis Tribuners, di atas 50%. Di atas 100%. Di atas 100% Tribuners, mohon maaf. Kalau untuk lombok besar begini Bu, harganya dari berapa ke berapa Bu? Kalau Dulunya berapa? 15? Begini dulunya Tribuners hanya 8.000 atau 7.000 rupiah. Tapi sekarang dijual oleh pedagang seharga 30.000 rupiah. Jadi 30.000 rupiah. Naik sekali Tribuners untuk harga cabai di Kabupaten Bulukumba ini. Jadi penyebabnya apa Bu? Untuk kenaikan harganya ini? Serentak naik semua Bu. Sejak sebulan lalu Bu ya. Tapi apakah mempengaruhi pembeli Bu? Kurang orang beli. Oh, tetap dibeli orang Bu di. Iya. Lombok. Jadi ini jelang hari Natal dan Tahun Baru Bu, kira-kira masih akan naik lagi nih. Kita lihat baru kita. Kalau biasa ini sudah pernah naik sampai harga segini Bu sebelumnya? Sering. Oh, menjelang Tahun Baru dan Natal gitu ya. Baik Tribuners. Jadi kalau selain cabai Bu yang naik, apa saja Bu selain cabai yang naik harganya? Cabai saja. Oh, kol yang turun 100.000. Itu per apa Bu? Per karung. Baik Tribuners, dapat kami informasikan bahwa harga cabai di Kabupaten Bulukumba ini naik lebih dari 100%. Jika sebelumnya dijual hanya 10.000 untuk cabai rawit, cabai rawit Bu ya namanya ini, cabai rawit seperti ini. Sekarang itu bisa dijual pedagang itu harganya 50.000 Tribuners. Namun ini tidak mempengaruhi pembeli katanya, tapi tetap ada yang beli juga. Kalau untuk lombok besar seperti ini, sebelumnya harganya 8.000, 10.000. Sekarang harganya 30.000 rupiah per kilo. Ini ambil lombok di mana Bu? Dari Bantaeng. Jadi barang dagangan ini seperti cabai lombok ini dari kabupaten tetangga di Bantaeng Tribuners. Sejak kapan ini Bu naik begini harganya Bu? Oh, 1 bulan lebih. Oh, belum sebulan. Oh, sudah lama Bu di. Oh, belum cukup 1 bulan. Belum cukup 1 bulan Tribuners. Ini Dinas Perdagangan sudah melakukan pendataan ini Bu terkait dengan kenaikan ini. Itulah tadi Tribuners. Jadi kenaikan harga ini diduga karena menjelang Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru Tribuners. Dan kita bisa lihat Tribuners suasana di dalam pasar sentral Bulukumba, khususnya di lapak pedagang yang menjual kebutuhan rumah tangga. Berapa sekarang harga cabai Bu? Itu 30 per liter atau per kilo. Oh, besar. Kalau baik Tribuners, itulah yang bisa kami laporkan dari pasar sentral Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehangatan budaya Toraja dalam menyambut tamu. Tamu yang terhormat diiringi oleh putra-putri daerah, lalu diarahkan menuju alang atau lumbung yang berada di sebelah utara halaman kantor BPS Gereja Toraja. Alang atau lumbung melengkapi setiap rumah adat Toraja. Sehari-hari alang sebagai tempat penyimpanan padi hasil panen. Pada acara kekeluargaan seperti ini, alang menjadi pelataran bagi para tamu, khususnya tamu yang dihormati, yang merupakan simbol kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dari alang, keluarga mengambil dan memasak beras untuk santapan keluarga sahabat. Tidak hanya menjadi penunjang kehidupan, tapi juga dibagi ke rukun keluarga. Bahkan jika ada orang yang lewat saat keluarga sedang makan, maka akan diajak makan bersama. Inilah salah satu semangat berbagi dalam budaya Toraja. Nenek kami pernah berujar, kita tidak lebih dari jumlah butir nasi. Oleh karena itu, nasi akan selalu cukup untuk semua kalau ada semangat berbagi. Terima kasih atas kedatangan Bapak Jerry di Toraja, tepatnya di Tongkonan Sangulele, pelataran BPS Gereja Toraja. Kami sangat menghargai kesediaan Bapak mengadakan perjalanan yang jauh untuk datang berbagi dengan masyarakat Toraja dalam menyongsong perayaan Natal Nasional tahun 2021. Oke, Tribuners. Jadi kali ini saya berada di Desa Pak Bumbungan, Kecamatan Irmerasa, Kabupaten Bantaeng. Di lokasi saya saat ini adalah lokasi yang dimana sempat terjadi longsor pada tanggal 25 November 2021, yang dimana longsor ini mengakibatkan hampir sebagian besar ruas jalan di Desa Pak Bumbungan ini itu longsor, Tribuners, sehingga jalan ini tidak bisa dilalui dengan cara dilalui oleh pengendara mobil dengan cara berpapasan, sehingga hanya bisa dilalui untuk satu mobil saja. Namun itu pun untuk satu mobil, Tribuners, itu masih sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas di lokasi ini, karena kita bisa lihat jalan sudah sangat sempit dan tidak bisa terlalu dekat dengan
dengan lokasi longsor karena bisa berakibat fatal bagi pengendara yang nekat untuk mendekat ke bagian ruas jalan yang terjadi longsor, karena bisa saja sewaktu-waktu longsor susulan terjadi di lokasi ini, apalagi saat ini masih dalam kondisi cuaca yang hampir setiap hari terjadi hujan, Tribuners. Jadi bagi warga yang ingin melintas di lokasi ini agar berhati-hati atau diharapkan untuk mengambil jalan lain karena di sini bisa membahayakan bagi pengendara, apalagi pengendara yang menggunakan kendaraan roda 4, apalagi bagi mereka yang menggunakan kendaraan atau mobil angkutan untuk melintas di lokasi ini. Sejak pada tanggal 25 November 2021 hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang padahal di lokasi ini hingga saat ini belum dilakukan perbaikan oleh pihak pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan kepada pengendara yang melintas di lokasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Dan di depan kita ini ada miniatur Ka'bah di Masjid Agung Luwu Palopo. Bangunan ini masih dalam tahap pengerjaan, Tribuners, dan informasinya kini sudah memasuki progres sekitar 85%. Bangunan ini terletak di sisi utara Masjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Tribuners. Bangunan ini menggunakan anggaran APBD ya, sebesar kurang lebih 6 miliar rupiah. Ini peruntukannya untuk manasik haji, calon haji ya, Tribuners, dan juga sebagai menjadi ikon ya, akan menjadi ikon di Kota Palopo sendiri. Nah, seperti ini penampakannya, Tribuners. Di bagian sekelilingnya ini ditutupi dengan dinding dan ornamen-ornamen. Kalau dilihat ini dindingnya menggunakan marmer, Tribuners.
kondisi. Yo, jadi di sini ada pintu Tribuners. Kita coba jalan-jalan ke dalam. Pintunya ini sangat elegan Tribuners, dengan warna emas. Ini kondisi di dalam miniatur Ka'bah ini Tribuners masih dalam tahap pekerjaan. Semoga cepat rampung sebelum akhir tahun. Ibu bisa dijelaskan Bu, kenapa sih ini Somita katanya meninggal di lapas atau bagaimana? Enggak, dia enggak meninggal di lapas, tapi dijemput dari Polda, orang Polda yang jemput. Terus? Katanya Pak KP yang telepon saya malam bilang suami saya meninggal karena sesak napas. Pas perjalanan meninggal tidak sempat di rumah sakit Bayangkara. Tapi keterangan dokter forensik katanya meninggal memang baru dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Itu yang apa yang menurut tak janggal? Yang membuat saya janggal kemarin itu pas saya datang dikerumuni. Saya tidak tahu itu polisi kah atau apa, karena saya tidak tahu. Saya dikerumuni banyak orang. Lalu saya sangat sulit ketemu sama suami saya. Saya bermohon bisa ketemu suami saya pada saat saya masih sampai, tapi baru sampai, tapi dia tidak mau kasih ketemu Kak. Bermohon Kak, bilang sudah 2 tahun Kak tidak pernah ketemu selama pandemi, tapi tidak mau menerima alasanku. Jadi dilarang Kak juga ada di area di situ. Dia maunya saya menginap di hotel sama keluarga. Tapi saya tidak mau Kak di hotel menginap toh. Saya pikir karena suami saya di dalam, masa saya di hotel menginap padahal suami saya di dalam. Itu pada saat apa Bu? Pada saat malam itu. Sebelum kejadian ini? Sesudah kejadian meninggal memang ada memang di rumah sakit. Berapa jam Kak menunggu di situ sampai dijanjikan Kak jam 8, jam 9, lewat jam 9. Saya melihat Kak kiri kanan santai-santai semua aja. Seakan-akan tidak peduli apa yang saya rasakan. Saya mau otopsi suami saya, seakan tidak mau kalau diadakan otopsi. Katanya kenapa? Mempersulit, bikin waktu. Kasihan Ki yang meninggal, banyak waktu diambil begini. Kan saya mau yang sebenarnya apa yang terjadi di suami saya langsung bisa meninggal. Pada saat dia keluar sehat-sehat Ji. Dokter di lapas juga mengatakan sehat-sehat Ji. Kenapa bisa ada berita dia sesak napas? Itu proses meninggalnya Bu. Dari keterangan polisi dia dijemput di lapas, dibawa kemana Bu? Keterangannya Pak KP kemarin, dia tidak bilang dia dijemput orang Polda. Dia bilang Ji, suaminya meninggal karena sesak napas pas di perjalanan, tidak sempat di rumah sakit. Dia tidak mengatakan tidak dijemput oleh orang Polda.
Tapi pas itu sudah mak dikasih berita sama Pak KP, ada orang Polda yang telepon Kak. Masih di sini, saya belum berangkat ke Makassar, bilang Bu, saya orang Polda, bagaimana Bu, mayatnya dibawa ke rumah atau kita yang naik? Minta ke alamat dah. Pada saya itu saya marah, tidak mau Kak kasih lihat alamatku karena dia mau antar jenazahnya langsung di sini. Saya bilang saya pian naik ambil suamiku, baru bilang di mana, nah bentak Kak lagi di mana alamatnya, saya bentak kembali, tidak mau Kak kasih lihat kasih ke alamatku, pokoknya saya yang naik, langsung kumatikan tapi tidak ada, sudahnya itu tidak pernah ada orang Polda telepon Kak. Itu dijemput Bu dari LP ke Polda, maksudnya dia kenapa dia bisa dijemput kembali? Saya juga tidak tahu masalahnya, intinya saya kan tidak tahu bilang dia dijemput ke Polda, cuma Pak KP yang bilang dia sesak napas di jalan. Begitu Ji, tidak ada bilang dijemput ke Polda. Terus kasus suaminya Ibu ini apa sih? Narkoba. Ya. Dia sudah vonis atau bagaimana? Dia sudah vonis 15 tahun. Terus jalani sudah bulan 7 nanti ini 7 tahun. 7 tahun. Iya. Bulan 2 tanggal 1. Ibu pas di sana berarti sudah kita lihat kondisi jenazahnya suami tak? Enggak kita lihat. Iya, jam 9 mau setengah 10 baru saya. Itu pun saya dikasih lihat karena marah-marah. Baru Kak dikasih, baru sibuk menelpon kiri kanan karena saya marah-marah toh mau Kak ketemu suamiku tapi tidak mau. Kayaknya dia ulur-ulur terus itu waktu. Jadi supaya tidak diadakan, mungkin tidak mau kalau diadakan otopsi toh. Iya. Jadi santai-santai di semua di sana, kayak tidak ada masalah begitu. Jadi kapan Mami kita lihat ini kondisinya? Pada saat saya pada jam-jam 10 siang. Iya. Bagaimana kondisinya suami tak? Waktu saya masuk mukanya memang tidak ada, tapi di bagian tangan pertama lebam, baru ada kayak tusukan di sini, baru ada juga di sini. Pas saat iparku mau buka lagi bagian dilarang sama dokter, ditarik itu untuk keluar. Itu. Berarti ada yang disembunyikan. Bagaimana saja sih luka-lukanya yang kita lihat? Pas sampai di rumah kita periksa banyak, tangannya sebelah kanan sudah mati rasa, patah nih kayak orang stroke. Di sini patah juga, di sini tulang rusaknya turun rusuk, patah juga. Manalah, pokoknya di sini di siku kayak ada tusukan-tusukan di sini, pokoknya di sini banyak. Bu, setelah melihat itu Bu, apa harapan Bu? Apa yang ingin kita lakukan Bu? Saya mau tuntut. Tuntut siapa Bu? Yang menjemput suami saya, yang memukul suami saya. Pokoknya siapa yang terlibat di suami saya menuntut yang lebih kejam dari apa yang dialami suami saya. Tidak sanggup melihat suamiku masih mau hidup, dia masih mati. Pokoknya mau tuntut. Saya berat-berat, lebih berat apa yang dialami suami saya. Katanya Bu sudah jalani proses 7 tahun, katanya sudah mau lepas. Ya, kemarin dia kasih kabar Kak, katanya dia mau lepas tahun depan, tapi dia rahasiakan ke bulan berapa. Bu, untuk kasusnya sendiri kan narkoba berapa banyak sih barang bukti yang ditangkap pada saat itu? Pada saat itu kurang lebih 1 kilo. Saya tidak tahu berapa, tapi kurang lebih dari situ. Suami Ibu termasuk bandar atau apa? Enggak, cuma disuruh pergi menjemput gitu Bang. Kurir? Ya, kayak kurir lah begitu. Ibu, untuk hasil autopsi belum ada di? Belum ada, dijanjikan 3 hari. 3 hari di RS Bayangkara itu. Iya.
Halo, selamat pagi Tribuners. Jadi hari ini adalah hari pelepasan untuk touring Pajero Sport Makassar, Explore Sinjai Bulukumba, dan diikuti oleh 50 mobil Pajero Sport Makassar untuk mengeksplor Sinjai Bira yang kedua, jilid 2. Adakah? Ada kebekal? Gaspol!
pagi Tribuners, hari ini saya sudah berada di Jalan Poros Maros Makassar, tepatnya di daerah Macopa. Hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu tempat nongkrong hits yang ada di Kabupaten Maros. Namanya Warkop Afayat. Tribuners. Tribuners, meski baru dibuka, tempat ini sudah sangat ramai dan memang memiliki banyak spot-spot foto yang sangat instagramable. Untuk bisa bergabung bersama kami dalam pembacaan suci Al-Quran. Saya memiliki spot-spot foto yang cukup ramai dan sudah cukup terkenal, langsung booming seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat proses pembuatan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Tribuners. Untuk menu-menu hits di sini ada mulai dari kopi hingga minuman kekinian seperti green tea dan juga red velvet. Bervariasi mulai dari kopi, koktail. Sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Warkop. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di rumah duka yang menimpa warga binaan Lapas kelas 2A Bolangi Kabupaten Goa yang meninggal dalam pengawasan aparat Polda Sulsel. Diketahui warga binaan Lapas kelas 2A Bolangi Kabupaten Goa ini merupakan warga Kabupaten Pindrang, dan saat ini jenazah Andi Lolo sudah berada di rumah duka, yakni di Jalan Poros Pindrang Polman, Sulawesi Selatan. Nah, berikut suasana rumah duka warga binaan lapas yang meninggal ini, Tribuners.
Nah, bisa dilihat sudah ada beberapa keluarga yang datang. Rencananya jenazah warga binaan ini akan dimakamkan jam 10 pagi. Tribuners saat ini sudah bersiap-siap. Bisa dilihat Tribuners sudah banyak yang menunggu saat ini jenazah sudah dimandikan. Ini sementara keluarga sudah menunggu. Ya, jadi untuk diketahui Tribuners, nasib tragis menimpa Andi Lolo, warga binaan Lapas kelas 2A Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia meninggal dalam pengawasan aparat Polda Sulsel. Nah, informasi yang dihimpun, korban merupakan warga binaan yang harus menjalani masa hukuman selama 15 tahun di Lapas Bolangi. Andi Lolo ini ditahan atas tuduhan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Pinrang. Nah, untuk diketahui korban ini baru saja menjalani masa hukuman selama 5 atau 6 tahun ya Tribuners. Nah, sebelum meninggal ini ia dikeluarkan berdasarkan peminjaman narapidana oleh penyidik Polda Sulsel. Nah, dari informasi yang dihimpun, yang bersangkutan ini dikeluarkan berdasarkan peminjaman narapidana oleh penyidik Polda Sulsel. Namun saat ini keluarga korban juga sudah melakukan otopsi terhadap jenazah korban, namun sementara menunggu hasil otopsi korban dari rumah sakit. Bisa dilihat Tribuners. Ini sudah banyak yang menunggu keluarga dari korban. Nah, saat ini jenazah korban sedang dimandikan Tribuners. Ya, untuk diketahui Tribuners, Andi Lolo ini, jenazah Andi Lolo sudah diautopsi kemarin tapi hasilnya belum ada. Dan saat ini jenazah juga sudah tiba di rumah duka. Nah, saat ini masih sementara proses Tribuners. Ya, saya ulangi lagi Tribuners. Jadi ini merupakan rumah keluarga dari Andi Lolo, warga binaan Lapas kelas 2A Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
yang meninggal dunia dalam pengawasan aparat Polda Sulsel. Nah, jadi pihak keluarga merasa ada yang janggal dengan kematian dari Andi Lolo ini karena ditemukan beberapa bagian di tubuhnya yang lebam, dan pihak keluarga merasa kematian dari Andi Lolo ini dinilai janggal ya, Tribuners. Nah, diketahui sendiri Andi Lolo sudah menjalani masa hukumannya ini selama 5 atau 6 tahun kurang lebih ya, Tribuners. Sementara masa hukuman sesungguhnya itu ada 15 tahun. Namun dia sudah menjalani 5 atau 6 tahun masa hukuman. Nah, dia ini, Andi Lolo ini ditahan atas tuduhan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Pindrang. Nah, saat korban dikeluarkan dari lapas itu, Tribuners, ia dikeluarkan berdasarkan peminjaman narapidana oleh penyidik Polda Sulsel. Jadi dalam pengawasan ini sendiri, Andi Lolo meninggal dunia dalam pengawasan aparat Polda Sulsel. Seperti itu, Tribuners. Sementara jenazah Andi Lolo juga sudah diautopsi di RS Bayangkara, namun belum ada hasil dari autopsi tersebut. Kemudian jenazah juga rencananya dimakamkan jam 10 pagi, Tribuners. Nah, saat ini rumah korban sudah ramai dengan keluarga dan tetangga korban. Bisa dilihat ini sementara keluarga mempersiapkan untuk alat mandi jenazah, sementara dipersiapkan, Tribuners. Jadi Andi Lolo ini ditahan di lapas kelas 2A Bolangi Kabupaten Goa. Namun Andi Lolo ini merupakan warga dari Kabupaten Pindrang, Tribuners. Dan saat ini saya melaporkan dari rumah duka yang berada di Jalan Poros, Pindrang, Polman. Nah, ini sudah ada tenda, Tribuners. Sudah ada bendera putih juga di sekitar rumah. Ini jalanannya tepat di Jalan Poros, Pindrang, Polman. Dan saat ini keluarga masih bersiap-siap untuk melakukan pemakaman nanti yang rencananya akan dilakukan jam 10 pagi ini. Oke, Tribuners, sekian laporan dari kami. Sampai bertemu di live selanjutnya. Tiga dari 5 pengantar jenazah yang diduga menganiaya dosen Politeknik Akademi Teknik Industri Makassar, Dr. Muhammad Setiawan Sukardin, ditetapkan tersangka. Ketiganya, MR, 17 tahun, R, 24 tahun, dan FA, 23 tahun, warga Jalan Peta Punggawa, Kecamatan Talo, Makassar. Mereka ditetapkan tersangka lantaran dianggap terbukti melakukan penganiayaan dan penrusakan secara bersama-sama. Ini kasus pasal 170 ayat 1 KUH pidana, yaitu penganiayaan secara bersama-sama di muka umum dengan penrusakan, kata Kapolsek Talo, Kompol Saharudin ditemui di kantornya, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021, siang. Kompol Saharudin menjelaskan,
Awal mula pengeroyokan itu terjadi saat korban baru saja keluar dari kampus Politeknik Atim Makassar. Selasa lalu, ia yang melintas di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah. Pada saat melihat iring-iringan pengantar jenazah itu, korban meminggirkan mobil memberi jalan. Benar. Ini kasus 170 ayat 1 KUH pidana, yaitu penganiayaan secara bersama-sama di muka umum dengan perusakan. Itu saat kejadian mereka gimana, Komandan? Bisa ceritakan sedikit kejadiannya saat? Ini kejadiannya pada hari Selasa sekitar pukul 15.50 di Jalan Sunu, tepatnya di depan SMA 17. Rombongan pengantar jenazah dari Betapung Jawa menuju ke kuburan Baruwangi Panampung. Pada saat dalam perjalanan melintas di Jalan Sunu, ada pengendara lain yang berlawanan keluar dari kampus Atim. Ternyata yang bersangkutan adalah dosen dari kampus tersebut atas nama Dr. Muhammad Setiawan. Pada saat yang bersangkutan melihat rombongan pengantar jenazah, serta merta meminggirkan kendaraannya. Namun pada saat terpinggirkan, rombongan pengantar jenazah ini tetap menghampiri korban. Kemudian ada beberapa dari mereka menendang mobilnya korban, kemudian memukuli, sehingga terjadilah penganiayaan dan perusakan di Jalan Sunu tersebut. Ketika pelaku ini memang pelaku utama kemudian atau ikut terlibat mereka ini? Pada saat kejadian kita periksa CCTV, saya perintahkan Sabang Kanires, kemudian tim sus bekerja sama dengan Jatanras Polrestabes agar mengungkap kejadian tersebut, agar mengamankan pelaku-pelakunya. Alhamdulillah setelah diperiksa CCTV yang ada beberapa orang yang kita kenal. Salah satunya adalah atas nama si Aco ini. Kemudian kita melakukan penangkapan. Dari keterangan tersangka tersebut, kita mendapatkan bahwa ada lagi beberapa yang melakukan penganiayaan, perusakan di alamat ini. Sehingga pada malam itu sekitar pukul 4 malam kita berhasil mengamankan 4 orang. Kemudian semalam lagi kita berhasil mengamankan 1 orang lagi. Sehingga ada 5 orang yang kita amankan. Dari 5 orang ini setelah kita lakukan pemeriksaan, terdapat 3 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Dan yang dua tidak untuk kemungkinan ada penambahan tersangka baru, kita yang lebih banyak. Betul. Oh ya, sadap lang ko din. Napalakan kami dito. Untuk. Ano na deste? Untuk. Vaksin kedua ya. Sudah ketemu. Mana deste? Mantri sama dulu. Buharna. Selamat pagi Tribuner, saat ini saya sedang berada di lokasi keroyak vaksinasi, tepatnya di Sekolah SMK Negeri 8 Jeneponto, di mana proses vaksinasi ini diikuti oleh ribuan anak sekolah dari berbagai sekolah. Tak hanya anak sekolah, banyak juga masyarakat umum yang ikut divaksin. Mari kita lihat seperti ini proses vaksinasi di Sekolah SMK Negeri 8. Silakan protes. Kita positif dulu ya. Berdiri.
Saya hitung ya, saya nggak boleh lebih. Terlihat ribuan anak sekolah yang sangat antusias mendatangi lokasi vaksinasi, di mana hari ini proses vaksinasi saat ini ditarget 4.000 dosis. Baris depan berdiri. Protes, protes, dilarang protes. Adik minum. Yang haus, silakan ambil. Haus. Mari kita lihat proses penyuntikan dosis ke anak sekolah dan warga umum. Antri janji, antri supaya bagus dilihat. Salam. Antri ke? Sering nih ke? Dihalangi. Sabar ki, sabar, antar. Jangan ke sulu terus gini, jangan saya ruang sebelah. Sana Pak, tidak. Apa sini ya? Lurus sana ke sebelah. Lurus ke sana, ruang sebelah lagi. Periksa dulu sana.
Selamat siang Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lapangan Pucak, Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saat ini bisa kita lihat puluhan tenda dari anggota PMI se-Kabupaten Maros telah didirikan di sini. Saat ini ada kegiatan latihan gabungan yang diikuti oleh ratusan anggota PMI se-Kabupaten Maros. Tribuners. Nantinya akan ada kegiatan-kegiatan seru dan juga menarik lainnya seperti pasang bongkar tandu, pertolongan pertama, nantinya akan ada seperti itu, dan juga akan ada lomba-lomba menarik lainnya mengenai kepalang merahan. Nah, Tribuners, ini sudah banyak sekali palang merah. Ada dari SMA 9 Marusu, ada SMP Turikali juga. Ini ada yang masih sementara mendirikan tenda, Tribuners. Oke. Ini ada banyak sekali tenda-tenda di sini. Ini kegiatan ini dilakukan jauh dari perkotaan, Tribuners. Jadi memang selain untuk melakukan latihan gabungan, juga anggota PMI ini diajarkan untuk lebih dekat dengan alam. Nah, Tribuners, sepertinya ada perlombaan menghias tenda juga, Tribuners. Karena di depan tenda-tenda mereka ini ada gapura-gapura seperti itu. Nih. Nah, dari SMA mana, Dek? SMA DDI Cambalagi. MA DDI Cambalagi. Di sini ada berapa orang? Sekitar 40. Ada 20 Wira, 20 Madya. Ya, ini kalau boleh tahu ini dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan Latgab, latihan gabungan se-Kabupaten Maros. Itu nantinya akan dilaksanakan apa saja? Seperti kelas donor darah, RSPS, BNS, ASB. Memang kegiatan ini rutinnya seperti itu dilakukan kalau di PMI? Atau mungkin karena habis pandemi ya, jadi baru dilaksanakan lagi. Senang enggak? Mbak, senang karena kita juga dapat mengenal bagaimana kita bertahan hidup bersama kawan-kawan di alam dalam bebas seperti ini, dan teman-teman juga dapat. Oke, ada banyak teman baru ya? Iya, betul. Atas nama siapa, Dek? Haryono, Kak. Haryono, oke. Nah, itu salah satu pendapat dari peserta latihan gabungan ini. Karena memang Tribuners selama 2 tahun terakhir ini sama sekali tidak ada kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang, karena memang kita ketahui bersama sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi memang latihan gabungan ini disambut antusiasme anak, maksud saya anggota PMI, karena memang baru diadakan kembali setelah 2 tahun vakum seperti itu. Nah, Tribuners, ini ada dari SMA Negeri 8 Maros, ada sekitar 20 sekolah sepertinya, Tribuners. Ada SMA 15 Mandai juga, dan masih banyak lain. Oke, Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari lingkungan Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى
Qala Allah Ta'ala fi muhkamil kitabi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada bulan Desember ini ada dua hal yang monumental. Yang pertama adalah peringatan 10 Desember, peringatan Hari AIDS sedunia 10 Desember tahun 2021. Yang kedua, pada bulan Desember sebagai tahun transisi, di mana pada bulan Desember itu adalah masa evaluasi diri. Kalau anak-anak kita di sekolah itu menunggu evaluasi semester terakhir, semester pertama. Nah, kalau kita masing-masing, kalau di sekolah anak-anak diuji oleh gurunya, dievaluasi oleh gurunya, sedangkan kita masing-masing mengevaluasi diri sendiri. Kalau anak-anak di sekolah terukur oleh alat ukur yang diterapkan oleh gurunya, maka nanti mereka akan dinaikkan tingkatan belajar di semester 2. Nah, kalau kita sendiri yang akan menentukan apa saya berhasil nanti naik predikat atau hanya menetap atau malah justru menjadi menurun kualitas kita. Hadirin, kita kembali ke monumental yang pertama. Mengapa dikatakan Hari AIDS di bulan Desember itu merupakan hal yang monumental? Karena ternyata tercatat Sulawesi Selatan saja menempati urutan ke-8 secara nasional pengidap HIV/AIDS. Di Sulawesi Selatan pengidap HIV sebanyak 10.699 orang tersebar di berbagai rumah sakit dan termasuk yang tidak masuk rumah sakit. Yang mengidap AIDS sebanyak 3.416 orang. Masya Allah. Kalau ini yang menularkan kepada setiap orang, seperti apa generasi kita nantinya? AIDS justru lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada virus corona. Menurut para ahli, corona itu tidak abadi. Yang penting kita protokol kesehatan. Tapi AIDS semakin gencar penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, semakin gencar juga kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Oleh karena itu hadirin, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita terjebak di dalam perilaku yang menyebabkan tertular HIV/AIDS atau tidak? Atau kita tidak terjebak, tidak melakukan suatu perilaku yang akan menyebabkan tertular, tetapi tertular juga.
karena HIV tidak mesti melakukan kemaksiatan, tetapi orang yang suci, orang yang baik-baik bisa tertular karena tersentuh oleh orang yang memang terpapar virus tersebut. Hadirin yang sangat berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, berikut keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kita belum mati, seseorang belum mati sudah merasakan yang namanya neraka. Kalau sudah tertular HIV, itu sudah neraka namanya. Hadirin yang sama berbahagia, bagaimana menghindari ini? Ya tentu kita memahami bagaimana yang namanya protokol kesehatan. Yang kedua, kita menyeleksi makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Allah mengingatkan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang telah direzekikan Allah kepadamu yang halal dan dengan cara yang halal. Karena makanan yang kita peroleh boleh saja halal, tapi cara memperolehnya tidak halal. Menurut ulama kita bahwa untuk mengkonsumsi suatu makanan hendaklah diperoleh dengan cara yang halal dan zatnya itu juga halal. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang sangat berbahagia, apabila terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, kita juga akan terancam di dalam penyakit-penyakit tertentu seperti HIV/AIDS. Yang kedua, ketika ada barang-barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak ada yang dapat mencucinya selain daripada api neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi, kata Rasulullah. Tiap-tiap daging yang tumbuh dengan bara yang haram, maka yang akan dapat mencucinya hanyalah api neraka. Yang kedua, hadirin, hendaklah kita tidak berhenti berdoa dan berdoa memohon kepada Allah agar dijagalah diri kita, kesucian diri kita, dan sekaligus diri kita selalu mewaspadai diri untuk melakukan suatu kemaksiatan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya suatu doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari perilaku-perilaku nifaq atau fasik. Wahassin farji, peliharalah farasku minal fawahish, dari perilaku-perilaku yang maksiat, termasuk perbuatan zina. Selamat pagi Tribuners. Selamat siang Tribuners. Hari ini PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Sulawesi Mandiri sedang melaksanakan aksi donor darah dalam menyambut Tahun Baru dan Hari Natal. PT Bank Perkreditan Rakyat ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Yang lalu, yang lalu. Itu selesai. Dari Palang Merah Provinsi ya? Oh iya. Bagaimana stok darah di provinsi? Ya. Masih aman. Masih aman sih. Jadi khawatirkan kan biasanya kalau tahun baru itu banyak. Biasanya itu yang kekurangan itu yang pada saat bulan Ramadan. Oh bulan Ramadan biasa kurang. Biasa orang puasa dan sebelumnya. Oh iya. Saat begini masih aman. Kalau jumlah stok darah yang aman sih ada berapa kantong biasanya? Kalau misalnya stok darah itu jumlahnya sekian dinyatakan aman. Klien kami kan masih sekitaran 100-an per hari. Jadi kami biasa menyiapkan darah itu untuk stok 3 hari ke depan. Jadi sekitar 300 sampai 400 stok. Dan memang kebutuhan darah per hari itu memang banyak gitu ya? Kalau kebutuhan darah untuk Makassar memang banyak. Tapi kan kita sudah memiliki 3 UTD. Di mana saja? Di PM di Makassar dan juga di Sekolah. UTD PM di Provinsi yang kami pilih di Sagi. Terus ada lagi di UTD Dinas Kesehatan yang di depan BNPB. Ya, jadi kami itu juga berbagi untuk mengungkapkan kebutuhan darah Makassar. Tapi ada juga yang dari Jeneponto, Tapala, Altos. Ada masuk sini. Oh. Kalau mereka minta terus tidak ada stoknya, mereka ke kami. Oh, begitu nih. Ambil stok darah di provinsi ya. Berarti tiap hari ada terus ya donor darah? Biasa ada kegiatan 1 hari, lagi kosong. Oh gitu ya. Enggak berarti tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari. Terus bagaimana biasanya kalau kan misalnya kekurangan stok darah ini? Terus bagaimana dari upayanya dari PM? Aktif ini dari mana instansi menyurat oh iya. Kalau bekerja sama dengan Bank Sulawesi Mandiri ini berapa kantong harga? Berapa kantong harga sehari? Bukan Hatari kan kak? Bukan. Berapa orang dari provinsi? Dia teman tuh satu kali pernah pingsan gara-gara kecewa gara-gara Hatari. Iya. Mana ada kak bilang mau kepingsan bilang memang nih. Biasanya apa saja kategorinya yang boleh mendonor dan yang tidak boleh mendonor? Yang boleh mendonor itu HB di atas 12,5, di bawah 17 gram persen. Itu HB tidak boleh rendah, harus boleh tinggi juga. Oh gitu ya? Harus normal semua berdasarkan pemeriksaan dokter. Tensi tidak boleh tinggi, tidak boleh juga rendah. Kemudian berat badan itu 45 ke atas. Umur 17 tahun. Kalau saya misalnya umur 30 ini? Masih bisa dong, sampai batas 60 tahun.
Idealnya saya mendonor itu berat badan saya berapa? Pokoknya 40 tuh 45 sampai 45 ke atas boleh donor. Saya Di bawah 45 enggak boleh. Saya 70. Bisa dong. So, mungkin ada faktor lain mungkin ya, karena sudah begadang habis begadang kan. Itu kan biasa bisa orang baca di tensi dengan pemeriksaan HB. Kemudian bebas penyakit menular, kayak hepatitis. Tapi terdeteksi juga Bu ya? Ya, nanti di PMI di perkotaan. Oh, jadi terus bagaimana misalnya kalau sudah donor darah tapi ada misalnya riwayat penyakitnya yang tidak boleh? Kalau pada saat diperiksa terus ada yang reaktif di antara yang 4 penyakit itu ya darahnya dibuang. Oh gitu ya? Iya, makanya sebelum donor itu ada ini dulu sama dokter, ditanya-tanya apa pernah mengidap penyakit ini atau tidak. Kalau pernah langsung di-cancel. Tapi Halo, selamat pagi Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Jalan Serikaya, Kota Singkang, Kabupaten Wajo. Ini adalah beginilah kondisi pasca longsor pada Agustus 2021 lalu. Namun pohon-pohon yang ada di sekitaran bukit yang mengapit Jalan Serikaya ini roboh dan sangat membahayakan para pengendara dan belum dibersihkan oleh dinas terkait. Seperti ini kondisinya, pohon bergelantungan di pinggir jalan di bukit yang mengapit Jalan Serikaya. Tak ada tanggul penahan. Bukit ini sempat longsor pada Agustus 2021 lalu. Pada saat itu akses jalan tertutup. Salah satu sisa-sisa material longsor adalah pohon ini, namun belum bisa dibersihkan oleh pihak terkait. Tentunya masyarakat berharap bahwa dinas terkait bisa melakukan pembenahan di Jalan Serikaya ini. Ya, sewaktu-waktu pohon ini bisa saja jatuh ke jalan dan menimpa para pengendara bila tidak segera ditindaki. Diketahui bahwa kondisi jalur di Jalan Serikaya ini adalah area perbukitan di Kota Singkang
Di tempat saya sedang berdiri saat ini adalah puncak dari bukit tersebut. Ada 2 bukit yang mengapit Jalan Srikaya ini dan sempat tertutup longsor pada Agustus 2021 lalu. Akar-akar pohon sudah mencuat